Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pecinta tani Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yaitu pengolahan lahan bawang merah yang disebut dengan nyerocok. Nyocrok, bukan nyerocok tapi nyerocok. Nah, dan kali ini adalah tahapan yang terakhir untuk pengolahan lahan bawang merah yaitu nyerocok. Apa itu nyerocok? Yaitu pengolahan bawang merah dengan cara dihaluskan atau diremuk. Untuk lebih jelas terus ikuti video selanjutnya. Pecinta tani Nusantara, jadi sebelum lahan dilakukan penyocrokan atau dicocrok, maka disiram terlebih dahulu seperti yang dilihat di belakang sedang disiram. Tujuannya adalah untuk mempermudah ketika dilakukan penyocrokan atau menghaluskan lahan atau menghaluskan tanah, membalikan tanah, sehingga ketika dicangkul tanah ini lebih mudah untuk dicangkul karena sudah disiram terlebih dahulu atau tanahnya basah. Pertama si ngopen ini orang penting Sahabat pecinta tani Nusantara, tanah merupakan tempat tumbuhnya suatu tanaman, termasuk pada tanaman bawang merah yang rencananya akan ditanam pada lahan kali ini. Pengolahan yang baik perlu persiapan khusus karena dalam budidaya tanaman bawang merah sangat intensif, terutama perlakuan pupuk insektisida. Sementara bagi para petani, untuk pupuk organik di sini diabaikan, yang mana dapat juga bisa mengurangi kesuburan tanah. Meskipun saat ini banyak petani bawang merah, namun proses budidayanya masih ada berbagai perbedaan macam seperti yang dilakukan di Kabupaten Brebes ini, yaitu tahap pengolahan tanaman bawang merah yang terakhir, yaitu nyocrok ya, nyocrok. Untuk nyocrok ini adalah tahapan yang terakhir, di mana besok paginya akan ditanami bawang merah. Tujuan untuk nyocrok ini adalah untuk meremukan lahan atau tanah yang dulunya atau sebelumnya itu kepingan-kepingan besar, kemudian dihancurkan, diremukkan menjadi kepingan-kepingan kecil-kecil. Tujuannya untuk mempermudah proses penanaman tanaman bawang merah, sehingga nantinya ketika ditanami bawang merah ini lebih mudah untuk ditancapkan atau ditanam. Perlu sahabat pecinta tani Nusantara ketahui bahwa bawang merah sebagai kelompok tanaman yang dipanen pada bagian umbi memang memerlukan media tanah yang gembur agar pertumbuhan dan pembentukan umbi lebih maksimal. Bawang merah termasuk tanaman yang rentan terhadap genangan air, maka drainase harus lebih baik. Pengolahan tanah dilakukan sekaligus untuk membentukkan pola drainase agar penggerakan air mudah dikendalikan. Jadi selain tujuan tadi untuk meremukan lahan atau kepingan tanah agar lebih kecil, maka tujuan juga untuk drainase air ketika ditanam kemudian bawang merah tumbuh, maka ketika disiram genangan air tidak mengenang pada bedengan tersebut, sehingga bawang merah akan subur. Pecinta tani Nusantara ketahui, perlu diingat juga bahwa proses nyocrok ini tujuannya adalah untuk membalikan tanah, mengemburkan tanah, merumpukan tanah agar lebih kecil, kepingan-kepingannya lebih halus, lebih gembur. Dan juga ada proses pembalikan tanah seperti ini, tanahnya dibalik
tanahnya dibolak-balik, diremukan, dihancurkan, dihaluskan. Tujuannya adalah untuk memecah kapiler tanah dan untuk memperbaiki aerasi udara. Pencangkulan yang dilakukan seperti ini akan mengubah struktur tanah yang tadinya padat atau keras akan menjadi gembur atau remah, sehingga akar tanaman dapat dengan mudah menembus tanah untuk mengambil zat makanan. Tapi sebelum dilakukan penggemburan, untuk lebih baiknya disiram terlebih dahulu atau dibasahi tanahnya agar mudah untuk digemburkan. Seperti yang dilakukan, ada tenaga kerja yang sedang menyiramnya, itu bisa dilihat. Nah, itu adalah untuk menggemburkan tanah, untuk menyiram tanah agar basah. Kemudian tanah yang sudah dibalik, tanah yang sudah digemburkan, itu dibiarkan selama beberapa hari. Tujuannya untuk agar tanah terkena sinar matahari. Ada beberapa tahapan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu tanah setelah tanaman bawang merah panen, karena bedengan-bedengan ini yang nantinya akan ditanami bawang merah, ada beberapa tahapan pecinta tani Nusantara. Setelah bawang merah panen, yaitu dikepluk, yaitu bedengan yang habis dipanen bawang merah dibalik tanahnya. Kemudian setelah dikepluk, mingul yaitu bedengan sebelah tepinya atau pinggirnya itu dipangkas, dirapikan. kemudian tanahnya ditaruh di atas bedengan, tujuannya untuk mempertebal bedengan. Kemudian setelah dimingul, dikuras dari selokan atau paritnya, itu dinaikkan ke atas. Tujuannya sama, yaitu agar bedengan tebal, tinggi. Kemudian dodol yaitu membalikan lahan atau tanah agar lebih gembur lagi, lebih halus lagi, lebih remuk lagi. Dan yang sekarang ini adalah yang terakhir, tahapan terakhir, yaitu meremukan atau menghaluskan, atau disebut dengan sebutan nyocrok kalau di desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan ada beberapa tahapan yang sudah dilalui, dan ini adalah tahapan yang terakhir karena besok pagi mau ditanami bawang merah. Kemudian setelah tanah ini dibalik atau sudah memenuhi beberapa tahapan, ini ada beberapa tujuan. Setelah itu nanti ada beberapa tahapan nantinya. Besok pagi tanaman bawang merah akan ditanam, sehingga nanti untuk mempermudah proses penanaman, dan setelah itu tanaman bawang merahnya subur. Jadi tujuannya untuk pengemburan tanah itu yaitu meremahkan tanah supaya akar berkembang maksimal. Semakin gembur tanah akan mendukung pertumbuhan awal tanaman atau pertumbuhan bawang merah lebih cepat, lebih maksimal. Sehingga dengan penggemburan ini struktur tanah menjadi remah dan permukaan tanah menjadi rata. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu sahabat pecinta tani Nusantara ketahui, bahwa proses ini memang dilakukan untuk menggemburkan tanah, untuk meremuk tanah, untuk menghaluskan tanah, sehingga ketika tanaman bawang merah ditanam ini lebih mudah, akarnya cepat menembus. Kemudian kesuburan tanah juga bisa lebih maksimal. Jadi untuk mempermudah, pecinta tani Nusantara memang harus disiram terlebih dahulu, karena tanahnya ini tanah lempung,
Tanah ini tanah di Kabupaten Brebes, tanah lempung, tanah sawah yang harus perlu pengolahan ekstra. Jadi untuk mempermudahnya harus dibasahi sehingga ketika dicangkul ini mudah dan cepat remuk. Sebelumnya memang kepingan-kepingannya besar-besar, dan sekarang ini dihaluskan atau agar kepingannya kecil-kecil agar remuk, karena besok pagi akan ditanami bawang merah. Berbeda dengan proses sebelumnya, kalau nyocrok ini dilakukan, tenaga kerjanya turun ke selokan seperti ini. Tetapi kalau sebelumnya seperti mingul, kemudian dodol, kemudian menguras, ini berbeda. Kalau nguras, tenaga kerja turun ke selokan kemudian menaikkan lumpur. Kalau ini nyocrok ini tenaga kerja turun ke bagian parit atau selokan tapi mencangkul. Kalau nodol, mencangkulnya di atas bedengan. Tapi kalau sekarang ini dilakukan seperti ini, pecinta tani Nusantara. Jadi ada perbedaan beberapa tahapan yang tentunya ada beberapa langkah setiap petani bawang merah untuk menanam bawang merah yang akan ditanam. Dan sekarang ini adalah tanaman bawang merah yang akan ditanam di Kabupaten Brebes. Bisa dilihat pecinta tani Nusantara, untuk bedengan-bedengannya sudah remak, sudah halus, dan sudah rapi, karena bawang merah itu sendiri adalah tanaman yang perlu pengairan atau irigasi yang sangat baik. Jika dilakukan hanya dibiarkan saja tanpa dilakukan drainase yang baik, kemudian lahan juga dibiarkan begitu saja, maka akan memperburuk tanaman bawang merah. Oleh karena itu, bedengan perlu dirapikan seperti ini, tanahnya dihaluskan, diremuk, digembulkan, kemudian bedengannya juga dirapikan, selokannya juga dirapikan seperti ini kelihatan rapi. Kemudian ketika tanaman bawang merah ditanam, maka akan lebih baik, subur, dan tentunya akan menghasilkan panen yang melimpah. Pecinta tani Nusantara, bisa dilihat perbedaannya. Kalau ini adalah tanah yang sudah diremuk, digemburkan, atau tadi sudah dilakukan penyocrokan. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini belum. Bisa dilihat kepingan-kepingan tanahnya lebih besar, lebih gede, dan masih berantakan. Karena sebelah kanan ini belum dilakukan penyocrokan. Dan sebelum dilakukan penyocrokan, lahan harus disiram terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses penyocrokan. Seperti ini harus disiram terlebih dahulu. Ada perbedaan, kalau yang sebelah kanan lahan belum dicocrok, kalau yang sebelah kiri lahan sudah dicocrok dan lebih rapi, lebih halus, dan sudah siap untuk dilakukan penanaman bawang merah. Jalan tanah ya, Dek. Wis ngomong jalan tanah. Kalau Remail. Ya udah lokum. Oh, betul. Lupa ngerti kok. Wah, dong mati genten-genten. Kalau nganu ka. Watang menes. Itu ya bro metu. Wong menes ketemune wong menes. Kemane ngurus
nyong kok waduh nek pakane sembelihan wedhus lho. Turune semen ora ngono. Saya itu udah gemuyu. Ih, ini mah Dik. Dik. Awet ya, Wah, kan mandengnya jadi mandeng kene, mandengnya kiye tahun. Ya paham. Tahunnya no, wah oh, ilmu tua. Jan, tarik kuwe. Sore. Ngendelong kuwe. Nodole ngendelong kuwe. Siji piye? Ngendelong. Pecinta tani Nusantara untuk melakukan pengolahan lahan yang disebut dengan nyeroksok. Ini dilakukan satu bedengan satu pasang. Seperti yang bisa dilihat sahabat pecinta tani Nusantara, berikut adalah satu bedengan satu pasang kanan dan kiri yang kerjanya berhadapan-hadapan ya, berhadap-hadapan maksudnya. Kerjanya berhadap-hadapan seperti ini, satu bedengan satu pasang, kemudian di sampingnya lagi satu bedengan satu pasang, satu bedengan satu pasang, dan ada 4 pasang, jadi ada 8 tenaga kerja. Ini khusus untuk melakukan nyocrok. Tapi sebelum dicocrok, maka lahannya agar mudah untuk dicangkul atau dicocrok, itu digoyor atau disiram. Dan untuk menggoyornya sendiri, untuk menyiramnya sendiri itu ada 2 tenaga kerja. Jadi ada 10 tenaga kerja untuk melakukan pengolahan lahan ini. Di mana lahan ini ada luasnya setengah bau yang nantinya akan ditanami bawang merah. Demikian informasi kali ini atau video kali ini yang bisa saya sampaikan pada sahabat pecinta tani Nusantara, yaitu tahapan terakhir untuk penanaman tanaman bawang merah, yaitu nyocrok. Yang sebelumnya ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk menanam tanaman bawang merah, dan ini adalah tahapan yang terakhir, yaitu nyocrok. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi, informasi, dan juga menjadi koleksi bagi sahabat pecinta tani Nusantara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.